Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Salawat serta salam juga kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di bulan yang suci ini, semoga kita senantiasa selalu diberikan keberkahan dan kesehatan, serta semoga niat kita dalam menjalankan puasa karena Allah selalu terjaga hingga nanti 30 hari ke depan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum mengenai berdoalah maka niscaya Allah akan menyampaikan. Lebih afdol di sisi Allah, pahalanya juga lebih besar kalau saudara-saudara semua meminta kepada Allah nikmat yang sedang ada. Contohnya ketika kita sedang sehat, kita minta lagi supaya kesehatan kita ditambah. Ketika kita sudah punya harta, ketika kita sudah kaya, kita berdoa lagi supaya harta kita ditambah dengan keberkahan. Apapun nikmat Allah yang ada di kita sekarang akan lebih baik jika kita berdoa supaya selalu ditambahkan. Bagi Allah tidak apa-apa kita selalu berdoa dan meminta kepadanya, karena Allah lebih suka orang-orang yang tamak. Tamak di sini artinya adalah kita tamak akan rahmat Allah. Kita selalu berdoa, kita selalu meminta hanya kepada Allah. Jangan hanya meminta kepada Allah ketika kita sudah berada di titik terendah kita, ketika sudah tidak ada jalan keluar. Contohnya saat kita sedang sakit, kita akan langsung pergi berobat ke dokter. Ketika dokter pertama tidak berhasil menyembuhkan penyakit kita akan pergi ke dokter kedua dan seterusnya. Ketika sudah sampai di dokter terakhir, yang dimana dokter terakhir juga tidak mampu menyembuhkan penyakit kita baru berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakit kita. Padahal akan lebih baiknya ketika sebelum kita pergi ke dokter, kita bisa berdoa terlebih dahulu, ya Allah jadikanlah dokter dan obat ini sebagai perantara untuk menyembuhkan penyakit kita. Innallaha la yuhlihul mi'ad, yang artinya Allah berjanji dengan janji yang benar dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Di sini telah dijelaskan bahwa Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika kita sebagai manusia selalu berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan selalu mengabulkannya. Karena pada dasarnya doa itu memiliki sifat yang akan selalu dikabulkan. Hal tersebut juga diperkuat pada surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60. Di situ dijelaskan, dan Tuhanmu berseru, hai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan, pasti akan aku kasih. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri atau tidak mau berdoa dan menyembahku, maka mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh sombong atau tidak boleh merasa, oh saya bisa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut sudah menjelaskan dengan tegas bahwa Allah juga akan selalu memperkenakan doa. Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Meskipun dalam doa mungkin tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang mungkin tidak dikabulkan hari ini, tapi bisa dikabulkan besok, lusa, atau bulan depan atau tahun depan, sampai kita benar-benar siap untuk menerima doa yang sudah kita langitkan. Kadang ada juga doa yang digantikan, bukan tidak dikabulkan, melainkan digantikan. Mungkin doa yang sedang dipanjatkan akan digantikan nanti kelak di akhirat, atau digantikan dengan doa-doa yang mungkin salah satunya ketika kita berdoa untuk diberikan rezeki yang lebih, untuk supaya bisa beli mobil, tapi ternyata Allah tidak memberikannya. Tapi Allah mengganti dengan
mungkin diganti dengan anak-anak yang solih dan solihah, diganti dengan kesehatan. Itu juga merupakan salah satu mungkin doa kita yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu juga merupakan salah satu inti ibadah, ad-du'a wal ibadah. Bagaimana seorang menggantungkan seluruh nasibnya, kebutuhannya, apapun hajatnya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Jadi kita selalu berdoa, apapun yang ingin kita lakukan, kita harus berdoa kepada Allah, meskipun itu hal-hal yang kecil. Contohnya ketika mungkin kita ingin mengantarkan anak ke sekolah, kita juga sebelum berangkat berdoa naik kendaraan, kita juga berdoa, ya Allah lancarkanlah perjalanan dari rumah sampai sekolah, sampai nanti hamba pulang lagi ke rumah. Sekecil apapun doa yang kita minta kepada Allah, apapun yang kita inginkan, kita hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu kutipan penyair yang menjelaskan bahwa janganlah engkau minta kepada manusia, karena kalau engkau minta kepada manusia, maka dia akan marah. Tapi mintalah kepada Allah yang kalau kau tidak minta, justru Allah akan marah. Artinya ketika kita meminta kepada manusia terus-menerus, manusia pasti akan marah. Tapi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebanyak apapun keinginan kita, sebanyak apapun doa kita, Allah pasti akan kabulkan. Demikian sedikit kultum yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.